Oke, halo semuanya. Di sini kita akan belajar tentang substansi genetika. Di sini aku akan membahas PPT dari Siti Nurmela. Ini adalah materi bab 3 kelas 12 SMA. Perangkat pembelajarannya ini, kompetensi ini, indikator ini, kita langsung aja ke materi. Jadi substansi genetika itu adalah komponen-komponen yang menyusun gen manusia, genetika manusia. Jadi manusia itu punya sifat-sifat fisik seperti iris matanya berwarna coklat, terus rambutnya berwarna hitam dan lain sebagainya, itu diatur dalam gen. Nah, kita akan belajar tentang hal ini. Nah, substansi genetika itu tersusun dari DNA, RNA, gen, kromosom, terus nanti ada kode genetika dan juga proses sintesis protein. Apa sajakah itu? Kita akan belajar pertama DNA, gen, dan kromosom. DNA atau deoksiribonucleic acid merupakan komponen yang paling penting dalam tubuh makhluk hidup karena dia berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jumlah DNA setiap sel pada satu individu selalu konstan. Nah, ditekankan bahwa DNA ini berfungsi sebagai pembawa informasi genetik. Tadi, kenapa ketika ibu dan ayahnya memiliki rambut yang hitam, anaknya itu cenderung memiliki rambut yang hitam pula. Adapun kalau misalkan anaknya itu rambutnya pirang, pasti ada keturunan atasnya, entah itu kakeknya, neneknya yang punya rambut pirang. Nah, penurunan sifat ini karena ada informasi gen, ada kodenya. Kode inilah yang nanti akan memunculkan sifat tertentu. Nah, terdapat 3 komponen penyusun DNA. Yang pertama ada gula deoksiribosa, kedua ada asam fosfat, ketiga ada basa nitrogen. DNA ini terdiri dari 2 rantai yang saling terpilin dan ini dikenal sebagai double helix gitu ya. DNA terdiri atas basa nitrogen dan ikatan hidrogen. Jadi basa nitrogen 1 dengan yang lainnya itu akan diikat melalui ikatan kimia, ikatan hidrogen, di mana ikatan hidrogen ini merupakan salah satu ikatan kimia yang paling kuat gitu ya. Basa nitrogen itu apa, Kak? Jadi basa nitrogen itu ada 2 golongan. Yang pertama golongan purin yang terdiri atas adenin dan guanin. Kedua ada golongan pirimidin yang terdiri atas timin dan sitosin. Kalau di textbook berbahasa Indonesia, sitosin itu dilambangkan dengan S, sedangkan kalau di textbook berbahasa Inggris dia dilambangkan dengan C. Oke, jadi rantai DNA ini disusun oleh fosfat gulanya ini gula deoksiribosa ya. Tadi di slide sebelumnya udah dibahas juga, dan basa nitrogen. DNA ini merupakan rantai panjang yang merupakan polimer. Jadi DNA itu polimer gitu. DNA adalah polimer. Kita pegang dulu itu. Yang tersusun atas monomer-monomer yang dikenal sebagai nukleotida. Nah, monomer ini adalah nukleotida gitu. Berarti nama lain, Kak, bisa disebut nama lainnya gitu ya. Monomer sama dengan nukleotida, sama aja. Di mana monomer-monomer ini akan saling berikatan jadi rantai panjang gitu. Nah, kumpulan monomer disebut polimer, di mana polimer ini merupakan rantai panjang yang kita sebut sebagai DNA gitu. Nanti sebenarnya lebih kompleks lagi sih. Jadi nanti benang halus atau kromatin yang dihasilkan oleh nukleolus di dalam nukleus itu nanti akan menghasilkan kromatid gitu. Nanti kromatin jadi kromatid, baru nanti jadi kromosom. Sebenarnya detailnya kayak gitu, cuman kita biar cepet aja ya. Nanti adik-adik bisa belajar lebih dalam sendiri. Kita akan belajar replikasi DNA. Nah, replikasi DNA ini merupakan suatu tahapan penggandaan DNA yang terjadi pada saat sebelum pembelahan sel. Kalau di pembelahan sel itu kan ada tahap interfase, terus ada metafase, kayak gitu ya, anafase, telofase gitu. Nah, replikasi DNA ini terjadi pada tahap interfase di sintesis DNA.
Replikasi dilakukan dalam upaya membentuk DNA yang sama pada sel hasil pembelahnya. Dalam proses replikasi DNA diperlukan enzim helikase, DNA polimerase, ligase, dan ATP. Ingat kalau enzim itu akhirannya ase-ase gitu ya. Dimana enzim helikase itu berfungsi sebagai pembuka rantai ganda heliks. Di sini ada gambarnya nggak ya? Nah, ini. Nah, maksudnya double helix tuh gini loh, berpilin gitu, kayak rambut keriting gitu. Nah, sebenarnya ini di tengah-tengahnya itu, di tengah-tengah antar pita biru itu ada basa nitrogen. Basa nitrogennya itu saling menyatu gitu loh. Nah, itu oleh enzim helikase itu akan dipisahkan gitu. Berfungsi sebagai pembuka rantai ganda heliks. Jadi si rantai ganda heliksnya itu dipisah sama helikase, jadi rantainya tuh jadi rantai tunggal, nggak berpilin lagi gitu. Itu fungsinya helikase. Kemudian enzim DNA polimerase akan membentuk DNA baru dari satu rantai tunggal DNA. Enzim DNA ligase berperan dalam melekatkan setiap fragmen Ozaki yang merupakan rantai pasangan semula yang tidak berhubungan menjadi satu rantai yang utuh. Jadi helikase dan ligase ini punya fungsi yang bertolak belakang. Kalau helikase itu memutuskan, kalau ligase itu menyatukan gitu. Nah, ini contoh skema dari DNA replication ya. Ini ada leading, di replikasi DNA kita tahu ada leading strand, yaitu dimana pemutusan rantai oleh enzim helikase itu bermula. Jadi awalnya tuh di leading strand, terus dia memanjang semakin ke arah 3. Jadi kan ini ada rantai 3, ada arah 5 terus arah ketiga ya. Nah, replikasi DNA itu berjalan dari arah 5 ke 3 gitu. Oke. Terus fragmen Ozaki merupakan rantai dari pasangan semula. Jadi kan tadinya ini menyatu kan, ini menyatu nih. Nah, akan menyatu. Yang direplikasi itu yang atasnya, terus yang bawahnya, yang rantai bawah itu namanya fragmen Ozaki. Jadi yang tadinya pasangan dari rantai atasnya gitu, itu namanya fragmen Ozaki. Terus mereka akan terjadi replikasinya dari arah 5 ke 3 gitu. Nah, berikut beberapa model replikasi DNA. Yang pertama, ada teori konservatif yang dia membahas bahwa pita DNA ini merupakan rangkap heliks tidak terpisah, langsung menjadi cetakan bagi pita DNA baru. Maksudnya gimana, Kak? Nah, kita kan lagi bahas replikasi DNA nih, atau penggandaan DNA. Teori konservatif ini dia bilang bahwa kan kalau misal kita menggandakan sesuatu kan ada barang yang digandakan dan ada barang yang jiplakannya gitu kan ya. Nah, barang yang digandakan itu kita bilang barang yang asli, terus yang jiplakannya kita bilang barang jiplakan gitu ya. Barang yang asli sama barang yang asli itu akan digandakan, dan hasil penggandaannya tuh ada 2. Yang pertama persis sama barang asli, yang kedua bener-bener beda sama barang yang asli gitu. Kalau teori semi-konservatif ini dia bilang bahwa pita DNA rangkap heliks itu memisahkan diri menjadi 2 pita tunggal, berperan sebagai pola cetakan. Nah, 2 pita tunggal ini nanti satu pitanya itu akan satu pitanya itu akan membentuk cetakan, nanti satunya lagi itu akan diisi dengan DNA yang baru gitu. Jadi ada DNA lama dan DNA baru, dia akan berpilin bersama menjadi hasil cetakan si barang asli gitu. Nanti kalian akan lihat gambarnya biar nggak bingung. Terus yang ketiga ada teori dispersif.
Teori ini menjelaskan bahwa pita DNA heliks rangkap terputus-putus atas beberapa potongan. Setiap potongan berpola sebagai pola cetakan membentuk DNA baru pasangannya. Jadi, dari DNA yang mau kita cetak, DNA aslinya, itu nanti dia itu akan terpotong-potong jadi fragmen-fragmen kecil, dan fragmen-fragmen kecil itu nanti akan membentuk DNA cetakan, sekaligus nanti ada DNA baru gitu. Nah, ini gambarnya. Kalau konservatif kan tadi kita bilang barang asli, nanti dia jadi satunya jadi barang asli, satunya jadi barang KW gitu ya. Nah, ini yang di teori konservatif, barang aslinya tuh sama ya, ini semuanya rantai DNA yang biru. Nah, kalau konservatif tuh bilang, nanti penggandaannya atau replikasi DNA-nya itu, yang pertama, kalau konservatif hasilnya itu DNA persis sama kayak DNA aslinya. Terus hasil yang kedua, DNA-nya tuh bener-bener baru, alias beda banget sama yang aslinya. Terus kalau semi konservatif bilangnya, satu rantai DNA-nya itu akan menyusun DNA yang baru. Jadi ada pita yang berasal dari DNA yang lama, terus ada pita yang lain yang merupakan pita yang baru. Dan ini adalah hasil dari penggandaan si DNA yang lama gitu. Yang pink itu ceritanya pita dari DNA yang baru gitu. Terus kalau teori dispersif, dia bilang kalau pita DNA-nya itu akan terpotong-potong dan dia akan menyatu dengan potongan-potongan dari DNA yang baru gitu. Makanya itu gambarnya potong-potongan ada pink biru gitu. Nah, yang kedua RNA atau ribonucleic acid. Dia merupakan salah satu macam senyawa organik asam nukleat. RNA merupakan rantai tunggal yang rantainya lebih pendek dibandingkan DNA. Rantai RNA ini terdiri dari fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen, di mana basa nitrogen dari RNA itu ada golongan purin dan pirimidin sama kayak DNA, cuman bedanya adalah di RNA ini dia nggak punya timin, dia punyanya urasil. Kalau si DNA kan dia punyanya golongan pirimidin, pirimidinnya itu timin ya. Nah, kalau RNA ini urasil, dan RNA itu cuman satu rantai tunggal. Kalau DNA kan dua rantai yang berpilin gitu ya. 3 macam RNA, jadi RNA tuh punya 3 macam jenis. Yang pertama RNA messenger, disebut juga RNA duta atau codon. Merupakan RNA yang relatif panjang sebagai pola cetakan protein yang akan dibentuk. Terus ada RNA transfer, disebut juga tRNA atau antikodon. Merupakan RNA yang membawa atau mentransfer asam amino satu persatu ke ribosom dengan menempel pada sisi yang berlawanan dari antikodonnya. Nanti kita bahas ini di translasi, ada di belakang. Terus yang ketiga ada RNA ribosom, disebut juga rRNA, merupakan RNA di ribosom yang merangkaikan setiap asam amino yang dibawa tRNA ke ribosom menjadi suatu rangkaian protein atau polipeptida. Ini ya ada gambarnya, rRNA, ada tRNA sama mRNA gitu. Ketiga, alel. Alel adalah gen-gen yang terletak dalam lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog, tetapi memberikan pengaruh pada cara yang berbeda. Maksudnya itu simpelnya sih alel adalah sepasang gen gitu ya, definisi simpelnya. Cuman di sini disebutkan bahwa gen-gen yang terletak dalam lokus yang bersesuaian. Lokus itu tempatnya gen, tempat tertentunya gen di dalam kromosom. Jadi kromosom yang bentuknya XXX itu tuh dalamnya ada sepasang alel, di mana sepasang alel itu menempati tempat tertentu. Nah, tempat yang ditempatin sama alel itu namanya lokus gitu.
Nah, alel ini apa? Sebenarnya alel ini adalah sepasang gen. Nanti gen itu apa, Kak? Gen itu sebenarnya terdiri dari DNA. Nanti DNA tersusun dari apa, Kak? DNA tersusun dari basa-basa nitrogen. Nah, itu dia. Gitu ya. Pada kromosom homolog, maksudnya itu kromosom homolog ada kromosom yang memiliki bentuk, panjang, posisi sentromer, dan pola pewarnaan yang sama, dan dia itu berasal dari individu yang sama. Itu kromosom homolog. Jadi bentukannya dia tuh sama dan dia itu berasal dari individu yang sama. Alel itu ada dua, ada alel tunggal, yaitu genotipnya hanya membentuk satu variasi gen sealel. Kalau alel ganda itu gen yang memiliki alel berjumlah lebih dari 2. Nanti ini ngefeknya ke pewarisan sifat sih sama ekspresi genetik. Nanti kalian bisa belajar lebih dalam lagi ya soal ini. Yang selanjutnya kita akan bahas golongan darah. Nah, kenapa golongan darah ini masuk ke genetika ya? Kita tahu kadang orang itu misal anaknya hilang gitu ya, terus mereka dicari cek golongan darah gitu. Nah, ini kenapa kita melakukan pelacakan keluarga gitu ya, menggunakan golongan darah, karena di dalam darah itu ada kode genetik atau gen itu yang bisa mengkodekan bahwa oh ya memang benar ini diwariskan dari si individu ini gitu. Golongan darah pada manusia diatur secara genetik dan merupakan alel ganda. Saat ini telah ditemukan 3 sistem golongan darah. Yang pertama sistem golongan darah ABO. Yang ini yang paling populer sih, golongan darah AB, dan O. Terus ada golongan darah sistem Rhesus. Biasanya ini yang membedakan antara individu dari Asia dengan Eropa. Biasanya Rhesus Eropa itu negatif, Rhesus Asia itu positif. Nanti kalau misalkan mereka menikah gitu dan memiliki anak, nanti ada kemungkinan kelainan-kelainan tertentu gitu. Terus golongan darah sistem MN ya. Nah, digolongkan menjadi darah golongan N apabila memiliki eritrosit yang hanya mengandung antigen N. Antigen itu apa, Kak? Antigen itu adalah apa ya? Kita kemarin belajar di biologi sel itu kan membran plasmanya tuh ada glikoprotein, terus glikolipid gitu ya. Nah, antigen itu sih ini komponen-komponen dari sel itu gitu, yang akan menyebabkan suatu respon imunologis. Nanti kalian bisa belajar lebih dalam sih sendiri gitu ya. Mengandung antigen N dan golongan darah M memiliki eritrosit yang hanya mengandung antigen M. Dan darah golongan MN memiliki eritrosit yang mengandung antigen M dan antigen N gitu. Rada sama ya kayak ABO, cuman kalau ini M sama N gitu. Nah, di sini golongan darah itu punya serum. Serumnya itu ada anti A, anti B, sama anti AB. Kalau orangnya itu golongan darahnya O itu dia apabila ketemu sama anti A, anti B, dan anti AB, dia tuh tidak menggumpal gitu. Inilah sebabnya kenapa orang dengan golongan darah O itu bisa mendonorkan darahnya ke siapapun gitu. Tapi sebenarnya setelah penelitian lebih lanjut, ini sudah tidak disarankan ya. Kalau sekarang itu misalkan golongan darahnya A, ya kalau bisa pendonornya itu golongan darahnya A juga gitu. Cuman kalau di ilmu golongan darah ini itu tidak menggumpal, artinya dia itu bisa menerima donor dari bisa memberikan donor pada siapapun gitu ya. Nah, kalau misal golongan darahnya A, dia itu dikasih anti A tidak dia kalau misal dikasih anti A, dia menggumpal. Nah, gini, anti A atau antigen A itu dimiliki oleh orang dengan golongan darah B.
Anti B itu dimiliki oleh orang dengan golongan darah A. Anti AB ini dimiliki oleh orang dengan golongan darah O. Gitu ya. Anti A, anti B, anti AB itu maksudnya antigen A, antigen B, atau nama lainnya aglutinin A atau aglutinin B gitu. Nah, penggumpalan ini nama lainnya aglutinasi gitu ya. Aglutinasi itu terjadi apabila memang ada reaksi antar gen yang saling bertolakan. Maksudnya itu darah yang didonorkan itu tidak diterima oleh tubuh. Nah, tidak diterima oleh tubuh sehingga terjadi penggumpalan gitu. Tadi ya, anti A itu dimiliki oleh golongan darah B, anti B dimiliki oleh golongan darah A, anti AB dimiliki oleh golongan darah O. Di sini kalau O itu dia bisa mendonorkan ke semua golongan darah, tapi dia tidak bisa menerima golongan darah lain kecuali O gitu. Makanya di anti AB ini apabila diberikan ya, misal golongan darah O, terus dia menerima dari golongan O juga gitu, dia tidak menggumpal, alias dia fine-fine aja gitu. Nah, kalau AB itu dia tidak bisa mendonorkan ke siapapun kecuali ke dirinya sendiri, dan dia itu bisa menerima donor dari golongan darah manapun. Makanya di AB dia tuh menggumpal. Maksudnya tuh kalau misalkan AB mendonorkan darahnya ke selain yang golongan darahnya AB, maka akan terjadi penggumpalan, alias nggak bisa jadi pendonor gitu loh. Ya, gitu. Terus selanjutnya kita belajar gen. Gen dikenal sebagai unit hereditas makhluk hidup, yang juga berarti unit pewaris sifat pada makhluk hidup. Gen ini terdapat dalam lokus suatu kromosom. Tadi ya, lokus itu tempat gen bernaung di dalam kromosom gitu. Gen ini mengandung satuan informasi genetik yang mengatur sifat-sifat menurun, mengatur berbagai macam karakter, baik fisik maupun psikis gitu. Dan juga gen biasanya dilambangkan dengan huruf, di mana gen dominan ditulis dengan huruf besar dan gen resesif ditulis dengan huruf kecil. Misalkan A untuk karakter tinggi dan A kecil untuk karakter pendek gitu. Nah, yang menarik di sini adalah mengatur berbagai macam karakter fisik maupun psikis. Kita tahu ada beberapa kelainan psikis yang memang diturunkan gitu ya. Nah, ini sebagai bukti bahwa gen itu mengatur berbagai macam karakter, sifat-sifat gitu ya, yang diturunkan. Selanjutnya kita bahas kromosom. Dia merupakan substansi yang terdiri dari zat yang mudah mengikat warna di dalam nukleus. Kromosom ini merupakan benda-benda halus berbentuk lurus seperti batang atau bengkok. Nah, setiap kromosom ini mengandung beberapa ribu gen. Tadi ya, gennya itu nanti menepati lokus-lokus tertentu dan dia ada ribuan gitu. Panjang kromosom antara lain 0,2 mikron hingga 50 mikron dengan diameter antara 0,2 mikron hingga 20 mikron. Pada manusia, panjang kromosom dapat mencapai 60 mikron. Jadi yang punya kromosom itu nggak cuma manusia ya, yang punya kromosom tuh ya tumbuhan, hewan, jamur, itu eukariotik lah ya. Bukan cuman eukariotik, prokariotik juga punya kromosom gitu. Kan mereka punya DNA juga. DNA sirkuler kan namanya plasmid kan. Ya, gitu. Nah, bagian-bagian kromosom nih. Yang pertama ada kromatid. Sebenarnya ini kayak secara garis besarnya aja. Kalau kalian mau belajar lebih dalamnya nanti ada kromatin, terus ada nukleosom, nukleotida, nukleosom gitu. Nah, di sini kromatid itu merupakan penyusun kromosom yang sederhana gitu. Sebenarnya yang paling sederhana itu kromatin. Jadi keluar dari nukleus itu berupa kromatin, nanti dia itu akan
bercampur dengan kromatin yang lain, dia akan menyusun kromatid gitu. Nah, kromatid ini nanti akan menyusun kromosom. Di sini ada sentromer. Sentromer merupakan bagian yang akan melekuk. Jadi nanti di pembelahan sel ya, di pembelahan sel tuh ada yang namanya semacam pertukaran antar lengan kromosom gitu. Jadi ini kan X gitu ya. Nanti lengan yang sebelah kanan atau kiri itu dia akan lepas gitu. Nah, lepasnya tuh gimana? Lepasnya tuh dia kayak melekuk gitu. Nanti dia akan menekuk. Nah, kenapa dia bisa menekuk? Karena dia punya sentromer gitu. Nah, di sentromer ini ada struktur yang namanya kinetokor. Nah, kinetokor ini merupakan komponen di mana lengan-lengan kromosom itu bisa melekat satu sama lain. Mikrotubulus kinetokor adalah itu, mikrotubulus yang menyusun kinetokor gitu. Berdasarkan letak sentromer, kromosom dibagi menjadi 4 macam. Ada metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Langsung aja ke gambarnya ya. Nah, ini bedanya kalau metasentrik itu dia membagi dua lengan kromosom sama panjang. Kalau akrosentrik itu dia membagi kromosom satunya kecil, satunya panjang gitu. Kalau submetasentrik itu dia sentromernya agak ke tengah, tapi nggak tengah-tengah banget gitu. Kalau telosentrik dia ada di ujung lengan kromosom. Terus kita belajar tentang kode genetika. Kode genetika merupakan bahasa nitrogen yang dapat menerjemahkan macam-macam asam amino yang terdapat di dalam tubuh. Satu kode genetik disebut kode singlet. Kalau 2 itu duplet. Kalau 3 namanya triplet. Nah, triplet nukleotida yang memperinci satu asam amino. Maksudnya gini. Kode genetika itu disusun berdasarkan 3 basa nitrogen gitu. Kenapa 3 sih, Kak? Karena berdasarkan penelitian asam amino itu ada 20 ya. Sedangkan basa nitrogen itu ada 4 macam. A, G, C, T atau A, G, U, C gitu ya. Untuk RNA. Nah, kalau DNA kan A, G, T, C atau AGTS ya. Kalau RNA kan A, G, U, C atau AGUS gitu. Nah, kita tahu kalau misal perhitungan matematika gitu ya, model pengacakan sesuatu itu kan nanti dia harus berpangkat gitu kan ya. Ingat nggak kalau misalkan kalimat Jakarta dia bisa menyusun kata sebanyak berapa gitu. Nanti kan Jakartanya itu JAKARTA itu ada berapa huruf, nanti dipangkatin gitu kan ya. Nah, ini sama kayak gitu. Jadi kan basa nitrogen ada 4 nih ya. Sedangkan asam amino ada 20. Basa nitrogen itu kan asam amino itu kan udah paten tuh. 20 tuh udah paten. Kenapa 20, Kak? Ya udah penelitiannya gitu. Cuman ada 20 jenis asam amino esensial gitu. Nah, basa nitrogen ada 4. Bayangin kalau 4 pangkat 2 itu kan 16 ya. 16 itu tidak mewakili semua asam amino. Alias kalau 16 berarti kan ada 4 asam amino yang belum terkodekan gitu. Nah, kalau 4 pangkat 3 kan 64. Sedangkan asam aminonya tuh ada 20. Berarti kan lebih ya. Itu masuk gitu. Jadi satu asam amino bisa dikodekan dengan beberapa kode genetik gitu. Aduh, apaan sih Kak itu? Kalian nanti bisa baca-baca dan ketika kalian dengerin lagi penjelasan ini kalian pasti akan paham gitu ya. Nah, ini asam amino tuh ini ya. G itu guanin, A adenin, C sitosin, U urasil. Nah, kenapa di sini nggak ada T sih Kak? Gitu. Karena di translasi nanti jadi sintesis protein itu kan ada transkripsi sama translasi. Nah, hasil akhir dari translasi itu dia akan di translate
menjadi bahasa RNA gitu. Makanya di sini nggak ada timin gitu, adanya urasil. Nah, GLY itu glisin, ARG itu arginin gitulah pokoknya ya. Nih, ada bahasa pertama, kedua, sama ketiga. Nah, kalau bahasa pertamanya itu G, misalkan G, terus bahasa keduanya itu A, terus bahasa ketiganya itu misal C gitu ya. Berarti kan GAC. GAC itu apa? ASP gitu. ASP berarti asam aspartat gitu. Nah, ini kode genetikanya. Kalau dari lingkaran genetika kayak gini, kita bacanya itu dari lingkaran yang paling kecil, GUSA. Dari GUSA itu misal kodenya tuh GSA gitu ya. GSA berarti dia tuh alanin gitu. Ala. Tuh. Nah, masuk ke sintesis protein. Tadi sempat nyambung dikit ya. Sintesis protein itu ada 2 tahapan. Yang pertama transkripsi, yaitu proses pengopian atau penyalinan molekul DNA menjadi utas RNA yang komplementer yang melibatkan RNA polimerase. Maksudnya adalah jadi kan DNA itu ada 2 ya. Ada 2 rantai gitu. Nah, nanti salah satu rantainya itu akan disalin gitu, dikopi. Siapa yang mengkopi? Yang mengkopi adalah RNA polimerase. Terus, transkripsi ini akan berlanjut jadi translasi, di mana proses penerjemahan kode genetik dilakukan oleh tRNA ke dalam urutan asam amino. Lebih jelasnya, tahap transkripsi ini ada inisiasi, di mana enzim RNA polimerase menyalin gen. Kemudian, pengikatan RNA polimerase terjadi pada tempat tertentu, yaitu tepat di depan gen yang akan ditranskripsi. Tempat pertemuan antar gen dan dengan RNA disebut dengan promoter. RNA polimerase membuka double helix DNA, dan salah satu utas DNA berfungsi sebagai cetakan. Terus elongasinya, terdapat RNA polimerase yang bergerak sepanjang rantai DNA sehingga dihasilkan rantai RNA yang di dalamnya mengandung urutan basa nitrogen pertama sebagai hasil perekaman. Terminasi. Proses terminasi transkripsi ditandai dengan terdisosiasinya enzim RNA polimerase dari DNA dan RNA dilepaskan. Proses terminasi ini terjadi pada tempat tertentu. Nah, lebih enak pakai gambar. Proses transkripsi ini nih, si buletan warna abu-abu ini adalah RNA polimerase. Kita tahu dia itu enzim ya. Nah, dia itu akan nempel ke DNA. DNA itu kan helix ya, rantai ganda helix. Nah, ketika dia nempel di situ, dia itu akan mengkopi atau menyalin salah satu rantai DNA. Nah, penyalinan ini bergerak dari arah 5 ke 3. Tuh, arah 5 ke 3 itu maksudnya gimana, Kak? Ini ada arah 5 terus ke 3 gitu ya. Ini yang bawah. Oke. Nah, dari lantai 5 ke 3. Dan dia itu, si RNA polimerase ini, dia akan mencari start codon. Start codonnya itu namanya AUG gitu. Jadi kalau misalkan belum menemu rantai DNA dengan kode AUG, gitu dia nggak akan jalan gitu. Sorry, kan karena dia itu masih DNA ya, jadi ATG gitu. ATG yang akan dijadikan promoter gitu. Nah, nanti mereka akan, nih kan initiation, terus bawahnya elongation. Nanti mereka akan berjalan sepanjang DNA itu sampai menemukan stop codon. Nah, udah di terminator gitu. Terminator itu tempat di mana transkripsi itu akan berakhir. Nah, ketika sudah berakhir, maka RNA polimerase ini dia akan melepaskan diri, dan juga RNA hasil transkripsi itu akan berjalan dan mengalami tahap translasi. Nah, tahap translasi ini yang pertama ada inisiasi. Inisiasi itu yang pertama ini kita ingat ya, ribosom itu ada subunit kecil dan subunit besar. Nah, di sini ini tadi RNA hasil
salinan DNA yang ditranskripsi. Kemudian dia akan ditemukan oleh subunit kecil dari ribosom, dan subunit kecil ribosom itu dia akan mencari kode AUG, di mana AUG itu start codon. AUG itu mengkodekan metionin, ya. Start kodenya itu metionin, AUG. Terus di situ nih yang kayak tabung, terus bawahnya UAC, dia itu tRNA. Nah, tRNA ini yang akan melakukan translasi. Nah, ketika AUG ini sudah berpasangan dengan tRNA, maka subunit besar dari ribosom itu akan datang, gitu. Di mana tRNA ini akan menempati sisi P. Nah, ini kan ada bolong-bolong, ada 1, 2, 3 ya. Nah, kalau yang ini namanya sisi A atau aseptor. Terus ini sisi polipeptida atau sisi P. Terus ini ini sisi E atau exit ya. Jadi EPA gitu. Nah, si translator ini tRNA dia akan menempati sisi P. Dan dia akan berikatan dengan metionin. Selanjutnya nanti ada tRNA lain. tRNA lain dari mana, Kak? Dari sitoplasma gitu ya. Dari sitoplasma. Terus abis itu dia nanti akan masuk ke sini. Masuk ke sisi A, aseptor. Misalkan abis AUG itu misalkan GUA gitu ya. GUA. Nah, nanti ini nih gambarnya. Masuk ke elongasi ya. Dari sitoplasma nih. Ini tRNA ini dari sitoplasma. Kan di sini tadi kan RNA-nya tuh GUA ya. Habis GUA terus tRNA dari sitoplasma itu yang sesuai akan masuk ke sisi A gitu. Dan nanti hasil dari pengkodeannya tuh akan disambungkan gitu. Dan berlangsung sampai sepanjang RNA. Nanti kalian lihat videonya aja deh, biar lebih paham. Nanti aku drop linknya. Terus ada terminasi yang terakhir ya, yaitu diakhirinya pembentukan polipeptida alias DNA itu. Tuh. Dengan berhentinya pada kodon stop atau UAG, UGA, UAA pada mRNA. Jadi proses ini akan berakhir apabila tRNA itu bertemu dengan UAG, UGA atau UAA gitu. Salah satu dari itu. Oke, kayak gitu. Mungkin kalian bakal pusing ya, tapi kalau pusing itu artinya bagus karena kalian berarti mencoba memahami, tapi tenang aja, pusing adalah salah satu awal kepahaman gitu ya. Jadi yang penting kalian mau belajar dan membaca lebih dalam gitu. Makasih, maaf kalau misalnya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.